if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my think you're something out of my nose. Jelang duel Timnas Indonesia vs Vietnam. Ini pesan Aji Santoso kepada Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho, pelatih Persebaya Surabaya. Aji Santoso mengirim pesan kepada anak asuhnya yang kini membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dua sosok yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Aji Santoso meminta anak asuhnya tersebut tampil maksimal bersama Timnas Indonesia, terutama untuk membantu skuad Garuda menembus partai final turnamen tingkat Asia Tenggara itu. Ya, dua-duanya harus selalu tampil maksimal, ungkap Aji Santoso kepada bola.net. Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho berpotensi kembali diandalkan Timnas Indonesia pada leg kedua semifinal melawan Vietnam. Sebab, mereka turun sebagai starter di pertemuan pertama. Main bagus sejauh pengamatan Aji Santoso. Kedua pemain Persebaya itu sebenarnya cukup memberikan dampak yang bagus untuk Timnas Indonesia. Mereka berkontribusi di posisinya masing-masing. Pada leg pertama melawan Vietnam, Marcelino Ferdinand bahkan tampil menjanjikan dan menciptakan peluang untuk Timnas Indonesia. Hanya sayang, eksekusinya tidak berjalan mulus. Dua-duanya bermain bagus. Marcel juga ada peluang emas kemarin. Sayang, keseimbangan badannya tidak dalam posisi bagus, tegas Aji Santoso. Pasang badan untuk lini serang Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, serangan kami kuat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, percaya diri lini serang skuad Garuda bisa memberikan kejutan saat menghadapi Vietnam pada semifinal leg kedua. Berkaca dari pertandingan skuad Garuda di Piala AFF 2022, finishing masih menjadi masalah. Bahkan beberapa peluang emas saat menghadapi tim Golden Star masih terbuang percuma. Hasilnya, kemenangan di kandang pada pertandingan tersebut gagal diwujudkan dan membuat laga tandang ke markas Vietnam menjadi penentu nasib. Namun Mark Klok DKK pada semifinal leg pertama bukan tanpa perlawanan. Pasalnya Timnas Indonesia tampil menyerang dan beberapa ancaman terjadi pada tersebut. Pertandingan semifinal leg kedua Piala AFF 2022 melawan Vietnam dipastikan akan semakin sengit. Pasalnya lawan skuad Garuda masih belum kebobolan dalam 5 laga di ajang tersebut. Hal ini membuat mereka harus bekerja lebih keras demi mengunci satu tiket di final. Shin Tae-yong juga menyadari jika pertahanan Vietnam cukup solid. Menurutnya cukup sulit untuk mencuri gol pada semifinal leg kedua. Namun, dia menegaskan jika skuad Garuda bukan datang tanpa peluang untuk membobol gawang lawan. Saya setuju bahwa Vietnam terorganisir dengan baik. Pertahanan mereka menunjukkan kekuatan. Tapi bukan berarti kami tidak menyerang dengan baik, kata Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers jelang pertandingan melawan Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan ini membuktikan jika lini serang skuad Garuda tampil cukup baik saat melawan Vietnam. Beberapa peluang emas mampu membuat kiper Dang Van Lem bekerja keras mengawal gawangnya. Kami juga memiliki beberapa peluang bersih untuk mencetak gol. Jelas, serangan kami juga kuat dan tampil bagus di pertandingan itu, pungkasnya. Saran Bung Ahai buat Timnas Indonesia saat dijamu Vietnam. Komentator sepak bola Hadi Gunawan alias Bung Ahai berharap Timnas Indonesia main bagus lagi di kandang Vietnam. Ia punya beberapa saran buat Garuda. Bung Ahai berharap Timnas Indonesia bisa menampilkan hal yang sama di leg kedua. Jika itu berhasil, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia punya peluang lebih lolos ke final ketimbang Vietnam. Meski hal itu dipastikan tak akan mudah karena Vietnam akan mendapatkan dukungan penuh dari pendukungnya. Apalagi Vietnam juga dikenal punya pendukung yang fanatik. Sebenarnya sama seperti Vietnam atau Thailand main di sini Indonesia, tetapi biar bagaimanapun mereka bukan Prancis atau Argentina. Masih selevel lah. Mereka sedikit lebih baik.
tapi tidak jomplang banget. Masih Asia Tenggara. Mereka lebih baik tapi tidak jauh-jauh juga, kata Bung Ahai. Tinggal kuat-kuatan mental saja. Kalau lebih kuat bisa memenangi laga. Bukan hal yang baru mengalahkan mereka di sana. Tahun 2004 kita menang 3-0. 2016 digempur habis-habisan, kita bisa juga imbang 2-2, ujarnya menambahkan. Menurut Bung Ahai, timnas Indonesia sudah menampilkan permainan yang sangat baik di leg 1. Lini belakang yang digalang Jordi Amat jadi lini paling mencuri perhatiannya. Jordi Amat bisa jadi kunci. Kehadiran Jordi Amat benar-benar memberi warna baru di lini belakang timnas Indonesia. Selain pengalaman panjangnya di sepak bola Eropa, Jordi Amat juga bisa menciptakan peluang lewat umpan-umpan panjang akuratnya. Ex-pemain Swansea City itu nyaris membuat assist lewat umpan panjang ke Yakob Sayuri pada leg pertama. Yakob Sayuri sukses mengontrol bola dan membawa bola ke kotak penalti. Sayang tendangannya berhasil diblok lini pertahanan Vietnam. Kalau lini belakang sudah oke, organisasi bagus. Cuma kita tak punya finisher saja. Umpan Jordi Amat itu Eropa banget. Itu yang tidak kita miliki dari pemain belakang kita. Kebanyakan cuma bisa menghalau bola dan menjaga orang. Jordi Amat bisa build up, bisa kasih pelayanan yang bagus, lalu jadi peluang, tutur Bung Ahai. Tapi jangan mengandalkan Jordi Amat terus. Itu yang tidak boleh. Karena kalau Jordi Amat begitu lagi, lawan akan menunggu. Bisa direspons lawan dengan mengarahkan bola ke tempat Jordi Amat yang baru kasih umpan. Areanya kosong dong. Maksudnya tak terlalu bagus kalau semua mengandalkan Jordi Amat, ucapnya. Seharusnya semua pemain belakang punya kemampuan yang sama. Kalau tak bisa menyamai, minimal bisa belajar bagaimana caranya tidak panik saat kena tekanan dari lawan. Bagaimana Thailand dan Vietnam bisa baguskan karena pemain belakangnya begitu, katanya lagi. Adapun soal komposisi pemain, skuad pilihan Shin Tae-yong di leg 1 sudah cocok. Ada keseimbangan antara bermain bertahan dan menyerang lewat serangan balik. Komposisi itu terbukti ampuh untuk bermain menunggu dan mengamati permainan Vietnam. Ketika lawan tak bisa banyak bergerak, Shin Tae-yong kemudian baru menurunkan pemain-pemain bertipikal menyerang di akhir laga. Bolehlah komposisi leg 1, tapi Shin Tae-yong pasti akan bermain aman seperti leg 1 karena main di kandang lawan. Harapan saya tidak banyak. Yang penting bisa bermain seperti kemarin, tutur Bung Ahai. Kalau ada peningkatan di lini depan, peluang kita cukup besar untuk bisa lolos ke final. Bukan hal mustahil, karena bukan menghadapi Prancis, Jerman, Jepang, Korea, Arab Saudi. Masih selevel, walaupun di atas tapi tidak jauh-jauh amat, ucapnya.